Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, ya, masih diberikan kenikmatan iman Islam, walaupun pertemuan pagi hari ini tidak bisa seperti KBM tatap muka, tetapi kita masih bisa melaksanakan pembelajaran secara online atau daring. Kemarin sudah kita melakukan pertemuan yang kedua. Saya sudah menjelaskan bab yang pertama mengenai macam-macam sujud, ya. Tentang sujud sahwi sudah kami jelaskan pada pertemuan yang kemarin. Di sini akan saya ulangi, akan mengulas kembali supaya santri-santri, murid-murid TBS semuanya mengingat kembali. Dan kalian yang sudah mengambil LKS di koperasi, silahkan bisa dibuka LKS-nya. Ya, kita akan belajar bersama. Ya, langsung saja. Kemarin saya sudah jelaskan tentang sujud sahwi. Pengertian sujud sahwi, ya, berasal dari arti kata sahwi, ya, berarti lalai. Jadi sujud sahwi adalah sujud dua kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah ab'ad, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, ataupun ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Untuk waktu pelaksanaannya, sujud sahwi dilaksanakan setelah tahiyat akhir sebelum salam dengan 2 kali sujud. Adapun bacaan sujud sahwi adalah Subhana man la yanamu wa la yashu. Itu bacaan sujud sahwi. Langsung saja, sujud yang kedua adalah sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mendapatkan nikmat atau karena terhindar dari bahaya atau musibah. Itu pengertian dari sujud syukur. Sebab-sebab sujud syukur apa? Yang pertama, karena kita mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Contohnya banyak, ya. Seorang siswa ketika dia mendapatkan peringkat atau ranking, kemudian mendapatkan hadiah dari orang tuanya yang luar biasa. Apa contohnya? Misalkan, ya, ketika seorang anak mendapatkan ranking 1, mendapatkan hadiah berupa apa? Misalkan rumah, ya. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Ya, kita bisa melaksanakan, bisa melakukan sujud syukur. Yang kedua, mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan. Ya, tadi, ya, kita mendapatkan kabar gembira bahwa kita lulus ujian misalkan. Nah, kita bisa melaksanakan sujud syukur tersebut. Yang ketiga, terhindar atau selamat dari bahaya yang akan menimpa kita atau menimpanya. Misalkan kemarin, ya, kita tahu di negara Lebanon, ya, kita tahu ada suatu musibah ledakan yang sangat luar biasa seperti itu. Nah, ketika di posisi seperti itu, ya, kita dapat terhindar dari ledakan, musibah ledakan yang sangat luar biasa yang bagaimana menewaskan, ya, puluhan bahkan ratusan orang. Banyak orang-orang yang masih tertimbun, ya, di dalam runtuhan bangunan-bangunan yang hancur akibat ledakan
tersebut. Nah, ini bisa melakukan sujud syukur. Atau bahaya-bahaya atau musibah lainnya, misalkan kecelakaan atau tanah longsor atau kebakaran atau yang lain-lainnya, ini kita bisa melakukan sujud syukur. Terus di sini ada syarat dan rukun sujud syukur, ya, tidak sembarangan ya, tidak seperti pemain-pemain bola ya biasanya melakukan ya selebrasi ya sujud, karena di sini harus memenuhi beberapa ketentuan syarat dan rukun. Yang pertama, syarat sujud syukur suci dari hadas dan najis. Kalian di kelas 7 sudah mempelajari ya, ada macam-macam hadas, ada hadas kecil, hadas besar, najis ada 3, mukhafafah, mutawasithah, dan mughaladzah. Ya sudah dipelajari ketika kalian kelas 7. Ya, masih ingat kan? Ya, kalau lupa nanti bisa dibuka kembali buku di kelas 7 ya untuk mengingat kembali. Ya, di sini baik badan, pakaian maupun tempatnya. Yang kedua, menghadap kiblat. Ya, sebagaimana sholat yang kita lakukan. Yang ketiga adalah menutup aurat. Ya, ini harus menjadi perhatian bagi kita. Syarat-syarat yang harus terpenuhi ya sebelum melaksanakan sujud syukur. Auratnya laki-laki dan perempuan sudah dipelajari kan? Apa dari apa, batas-batasnya sudah kita pelajari di kelas 7. Untuk laki-laki ya dari pusar sampai dengkul. Untuk perempuan apa? Masih ingat? Semua anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Ya, masih ingat ya? Itu syarat-syarat sujud syukur. B. Rukun sujud syukur. Yang pertama, niat, yaitu menyengaja mengerjakan sujud syukur. Terus ketika kalian ada pertanyaan, terus bagaimana niatnya? Nah, misalkan ada pertanyaan seperti itu, ya bisa menggunakan niat pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, ataupun menggunakan bahasa Arab. Bahwa itu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala. Bisa seperti itu. Kalau menggunakan bahasa Jawa tidak apa-apa, silahkan. Terus yang kedua, takbiratul ihram. Ya, dengan membaca Allahu Akbar. Ya. Terus yang ketiga, sujud sambil membaca doa sujud syukur. Bagaimana doanya? Bisa kalian lihat di layar kalian. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, aku sujudkan wajahku kepada yang menciptakannya, membentuk rupanya, dan membuka pendengaran serta penglihatan. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Itu bacaan yang dilakukan ketika kita melaksanakan sujud syukur. Atau bisa kita membaca ya, seperti dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 19 ya. Coba nanti dibuka sendiri di rumah ya, biar kalian membaca ya. Terus selanjutnya, duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud ya. Setelah itu salam sesudah bangun dari sujud, dan yang terakhir adalah tartib ya. Dipahami ya, itu tadi syarat dan rukun sujud syukur. Hikmah sujud syukur. Yang pertama, mengingatkan dan mendekatkan diri kepada zat yang memberi nikmat dan keselamatan, yaitu Allah.
dengan sujud kita mengingat Allah, kita bersyukur, kita mendekatkan diri kepada Allah yang telah memberikan nikmat, memberikan keselamatan kepada kita. Nomor 2, menghindarkan diri dari sifat sombong. Karena apa yang kita peroleh semuanya berasal dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. 3, Allah akan menambah nikmat untuk kita, karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Sudah pernah mendengar ya dalam Al-Qur'annya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Terus yang keempat, sebagai bentuk ungkapan kepasrahan hamba kepada Tuhannya, selanjutnya mendapatkan pahala di akhirat, akan disediakan tempat yang istimewa bagi mereka yang pandai bersyukur. Terus yang terakhir adalah jelas ya, dengan gerakan sujud syukur tersebut setidaknya yang rasa-rasa singkat yang tidak pernah melaksanakan olahraga membantu membuat badan menjadi sehat dan bugar ya. Ini kesehatannya dapat, rohaninya dapat ya, alhamdulillah ya. Ini hikmah-hikmah dari sujud syukur. Ya, paham ya? Itu pengertian dari sujud syukur. Kita lanjut, yakni sujud tilawah. Ya, pengertian sujud tilawah. Yang disebut dengan sujud tilawah yaitu sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Ayat-ayat tersebut disebut juga sebagai ayat sajdah. Jadi ketika ayat sajdah tersebut dibaca, baik orang yang membaca atau yang mendengarkannya disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Sujud ini boleh dilakukan dalam sholat maupun di luar sholat ya. Ini karena waktunya tidak mencukupi, semoga pertemuan selanjutnya kita masih dapat dipertemukan dan insya Allah akan masuk keterangan tentang sujud tilawah. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Yasin atas keterangannya mengenai sujud tilawah. Mungkin ada pertanyaan? Berhubung tidak ada pertanyaan dan memang waktunya sudah selesai, maka terima kasih kepada Pak Yasin atas pengertian mengenai sujud tilawah yang sudah diberikan. Dan kita bisa lanjut ke pelajaran selanjutnya, Bapak Agus Hasan Muzaki. Kepada Pak Agus Hasan Muzaki kami persilakan.